Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sharing Pajak MNCo. Pada chapter kali ini kita akan melanjutkan mengenai tafsir PPN ya. Pada chapter sebelumnya kita sudah membahas ya tafsir PPN kaitannya dengan tata cara penghitungan PPN ya. Dimana cara menghitung PPN itu ya adalah tarif dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk DPP ini ada yang DPP itu ya normal ya. Ada juga DPP itu menggunakan DPP nilai lain. Sedangkan tarif tetap ya, ini ada di 11% untuk saat ini. Mulai besok 1 Januari 2025 tarif akan berubah ke 12%. Contoh penghitungan juga sudah kita sampaikan pada chapter sebelumnya, yaitu dimisalkan ada harga jual 10 juta, PPN tarifnya adalah 11%, maka PPN terutang dihitung dengan tarif kalikan DPP, yaitu 11% dikalikan 10 juta di angka 1.100.000. Nah, pada chapter kali ini kita akan membahas penghitungan PPN yang bisa dikatakan ini adalah cukup baru ya, materi baru di ketentuan PPN di Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu penghitungan PPN dengan besaran tertentu. Wah, apa ini ya? Nah, besaran tertentu itu gampangnya kalau kita ingin memahami besaran tertentu kira-kira seperti ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Besaran tertentu ya, itu ngitung PPN-nya cukup unik ya, dengan formula tertentu. Di mana formulanya seperti ini, saya tuliskan ya di whiteboard ya. Yang pertama itu ditentukan pengalinya. Ya, pemerintah dalam hal ini mengatur ada pengali. Yang kedua baru dikalikan dengan tarif, kemudian dikalikan dengan DPP ya, dasar pengenaan pajak. Ada pengali ini yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Sedangkan tarif normal ya, sekarang ada di 11%, yang besok mulai 1 Januari 2025 itu di 12%. Jadi secara efektif, kalau pengali dikalikan dengan tarif, itu efektifnya misal ya, pengalinya 5% kalikan tarif normal 11%, itu berarti ini efektif adalah 0,55% kalikan DPP gitu ya. Misalnya ada beberapa transaksi tertentu yang pengalinya itu 10%, ya dikalikan dengan tarif 11%, jadinya dia menjadi 1,1% efektifnya ini ya, efektif. Kalikan dengan DPP. Ada juga sebagian yang 20% nanti transaksi tertentu ya. 20% dikalikan tarif 11%, jadi ada yang 2,2% efektifnya dikalikan dengan DPP. Kira-kira gambaran besaran tertentu seperti itu ya. Nah, apa aja sih yang PPN-nya itu dihitung menggunakan besaran tertentu? Beberapa transaksi yang menggunakan penghitungan PPN besaran tertentu itu diatur di beberapa peraturan menteri keuangan ya, atau PMK. Namun PMK itu mengatur sesuai koridor atau batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN di HPP ya. Yaitu koridornya seperti ini. PKP yang A, mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, B, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan C, melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu, itu dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP dengan besaran tertentu. Apa aja sih kegiatan usaha tertentu atau penyerahan BKP tertentu yang menggunakan besaran tertentu ini ya? Nanti kita bahas setelah ini. Hanya saja untuk peraturan Menteri Keuangan yang mengatur A ini belum launching ya, belum terbit ini ya. PMK yang mengatur peredaran usaha tertentu berapa rupiah itu yang bisa menggunakan besaran tertentu, itu PMK-nya saat ini belum turun. Yang sudah turun, yang sudah diterbitkan itu adalah PMK terkait B dan C ini, yaitu kegiatan usaha tertentu atau penyerahan barang atau jasa tertentu ya, BKP tertentu atau JKP tertentu. Yang pertama untuk
besaran tertentu, nanti kita akan membahas terkait kegiatan membangun sendiri, dilanjutkan dengan LPG, dilanjutkan dengan besaran tertentu BHPT ya, barang hasil pertanian tertentu. Tapi sebelum menuju ke teknis transaksi tersebut, kita akan jelaskan lebih detail lagi mengenai formula besaran tertentu ya. Jadi formulanya ini, penghitungan PPN dengan besaran tertentu diformulasikan sebagai berikut ya. PPN terutang itu adalah pengali ya, ini di sini pengalinya 20% dikalikan tarif PPN, di mana tarif PPN ini saat ini adalah 11%. Jadi pengali 20% dikalikan tarif 11% itu yang disebut sebagai besaran tertentu. Ada juga formulasinya itu yang ditentukan dengan pengalinya itu 5%. Pengali 5% dikalikan tarif PPN yang 11%, kalau kita netkan ya, itu tarif efektif adalah 0,55%, itu yang disebut sebagai besaran tertentu. Ada juga beberapa transaksi yang pengalinya itu menggunakan 10%. Artinya apa? Bisa jadi di ketentuan berikutnya pengali itu bisa berubah. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40, mungkin 50 ya. Belum tentu, sesuai dengan perkembangan dinamika dari peraturan Menteri Keuangan yang akan diterbitkan hari-hari yang akan datang. Yang pasti besaran tertentu ini untuk tarif tetap stabil di 11% saat ini. Mulai 1 Januari 2025 stabil di 12%. Nah, pengalinya sesuai PMK-nya ya. Penyerahan yang PPN-nya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu ya, yang saat ini peraturan Menteri Keuangan sudah terbit, yaitu yang A adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri, diatur di PMK nomor 61 tahun 2022. Berikutnya B, PPN atas penyerahan LPG tertentu ya, di mana penyerahan atas LPG tertentu ini yang terutang PPN adalah bagian yang tidak disubsidi. Itu diatur di PMK nomor 62 tahun 2022. Kemudian C, yang menggunakan besaran tertentu lagi adalah PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu atau disingkat BHPT, yaitu diatur di PMK nomor 64 tahun 2022. Kemudian D, PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Ini diatur di PMK nomor 65 tahun 2022. Dan E, PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi, di mana ini diatur di PMK 67 tahun 2022. Dan F, PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. Jadi untuk perdagangan aset kripto ini pengaturan PPN-nya sekaligus mengatur tentang PPh-nya juga, yaitu diatur di PMK nomor 8 tahun 2022. Kemudian G, PPN atas penyerahan JKP tertentu. Nah, ini JKP tertentu ini di PMK nomor 71 tahun 2022. Nanti ada listnya juga, jasa-jasa apa saja tertentu ya yang dapat menggunakan PPN besaran tertentu. Namun dalam prakteknya memang PMK 71 itu meskipun menggunakan kata-kata dapat, itu menjadi wajib ya untuk PMK 71 yang JKP tertentu menggunakan besaran tertentu ini. Yang paling populer untuk PMK 71 ya, jasa tertentu ini yang menggunakan besaran tertentu itu seperti jasa agen perjalanan wisata ya, mungkin jasa freight forwarding ya. Kemudian jasa lain dalam satu paket perjalanan ibadah keagamaan, misalnya perjalanan umroh, perjalanan ke Israel, mungkin ke Yerusalem, tapi nanti dia mampir-mampir ke tempat lain. Nah itu nanti mampir-mampir yang ke tempat lain itu yang nanti akan kena PPN atas jasa lain dalam satu paket jasa keagamaan itu. Nanti di PMK 71 akan kita terangkan lebih detail ya. Karena memang faktanya sekarang orang kalau misalnya melakukan ibadah umroh misalnya ke Mekah gitu ya, ke Arab Saudi, itu ternyata tidak hanya ke Mekah saja, mungkin mampir ke Maladewa, mungkin mampir ke Dubai kan. Nah yang mampir-mampirnya itu nanti akan menjadi objek PPN. Kemudian untuk beberapa kegiatan keagamaan lain, misalnya ke Yerusalem, ternyata ke Yerusalem itu nggak cuma ke Yerusalem aja, mungkin mampir ke Dubai, mungkin mampir kemana ya. Mampir-mampir itu yang akan terkena
PPN atas JKP tertentu ini nanti di PMK 71 tahun 2022. Oke ya, baik. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri sesuai dengan PMK nomor 61 tahun 2022 ya. Seperti kita tahu bahwa penghitungan PPN untuk membangun sendiri itu diterapkan atas wajib pajak atau masyarakat yang membangun bangunan konstruksi tapi tidak melalui jasa konstruksi. Artinya ya dia beli bahan sendiri, cari tukang sendiri, bayari sendiri, ngawasi sendiri gitu, serba sendiri. Karena kalau kita membangun bangunan konstruksi sudah menggunakan jasa konstruksi, itu PPN sudah akan dibungut oleh penyedia jasa konstruksi itu ya, di tarif normal 11%. Namun ketika kita membangun bangunan konstruksi tidak menggunakan jasa konstruksi, akan terkena PPN kegiatan membangun sendiri atau sering disingkat dengan istilah PPN KMS gitu ya. Seperti kita tahu ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa PPN kegiatan membangun sendiri itu menggunakan penghitungan PPN-nya itu adalah besaran tertentu dengan pengalinya itu 20%. Sedangkan tarif PPN yang saat ini efektif berlaku itu kan 11% ya. Jadi net PPN-nya itu dihitung menjadi ini besaran tentunya itu jadinya 2,2% kan gitu ya. 20% dikalikan 11%. Langsung dikalikan dengan DPP. Nah, DPP untuk PPN kegiatan membangun sendiri itu adalah ini. DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah DPP untuk kegiatan membangun sendiri itu tidak termasuk biaya perolehan tanah. Biaya bayar tukang, biaya beli paku, beli pasir, beli kerikil, beli semen, beli genteng, beli besi, itu semuanya menjadi bagian dari DPP. Yang tidak menjadi bagian dari DPP itu adalah biaya perolehan tanah. Nah ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di Sharing Pajak Menko, ini adalah contoh penghitungan PPN kegiatan membangun sendiri ya. Kita baca bareng-bareng ya. Pada April 2022 Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas seluruh dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi. Oh iya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, PPN kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS itu hanya dikenakan untuk bangunan minimal luasnya itu 200 meter persegi atau lebih ya. Jadi bangunan kurang dari 200 meter persegi itu tidak terutang PPN KMS ya. Maka di sini disebutkan, ditegaskan di contoh Pak Budi ini, luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut ya. Pembelian tanah sebesar 200 juta rupiah. Pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 180 juta rupiah. Biaya upah mandor dan pekerja bangunan itu 70 juta rupiah. Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut? Jawab ya, sesuai dengan PMK nomor 61 tahun 2022, PPN terutang atas KMS itu adalah 20% kalikan tarif PPN yaitu 11% ya, dikalikan DPP, di mana DPP itu adalah biaya tidak termasuk biaya pembelian tanah. Di sini kita lihat bahwa biaya pembelian tanah itu 200 juta ini yang tidak masuk di komponen DPP. Jadi yang masuk adalah pembelian bahan baku yang 180 juta dan biaya upah-upah mandor ya, dan pekerja ya, ini yang di angka 70 juta. Jadi total DPP-nya itu adalah 180 juta tambah 70 juta itu di angka 250 juta. Dengan demikian PPN terutang atas KMS oleh Bapak Budi adalah 20% kalikan 11% kalikan 250 juta itu di 5.500.000 rupiah.
Nah, ini dicontohkan PPN kegiatan membangun sendiri itu untuk rumah pribadi. Bisa jadi ya kegiatan membangun sendiri itu dilakukan oleh PKP untuk membangun bangunan untuk kepentingan usahanya. Ya bisa jadi PPN kegiatan membangun sendiri itu untuk membangun pabrik, membangun ruko untuk usaha, itu nggak masalah. Tetap meskipun PKP membangun ruko, membangun pabrik untuk kepentingan usaha, sepanjang tidak menggunakan jasa konstruksi, tetap terutang PPN KMS sepanjang luas bangunannya itu minimal 200 meter persegi atau bahkan lebih. Nah, bedanya kalau yang membangun bangunan itu adalah PKP dan untuk kegiatan usaha, itu pembayaran PPN KMS itu bisa dikreditkan di pajak masukan. Jadi seperti itu ya. Kalau kita gambarkan secara infografis ya atas PPN kegiatan membangun sendiri itu seperti ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini misal ada PKP. PKP ini melakukan ya kegiatan membangun sendiri ya, sehingga nanti ada terutang PPN KMS. Nah, pada saat membangun sendiri, PKP ini dari vendor itu belanja-belanja ya. Misalnya belanja bahan material, nah, gitu ya. Nah, belanja bahan material ini tentu kan ada PPN-nya. Asumsikan vendor ini PKP ya, asumsikan. Maka PPN atas pembelian bahan material oleh PKP ini tidak dapat dikreditkan. Nah, PPN-nya ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian dari bahan-bahan ini dari bahan-bahan yang dibeli ditambah mungkin upah tukang ya. Ini melakukan KMS, kegiatan membangun sendiri, dan terutang PPN ya efektif di 2,2%. PPN terutang atas KMS ini bagi PKP, nah kalau ini adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi intinya, atas pembelian bahan-bahan untuk kegiatan membangun sendiri apabila terutang PPN tidak dapat dikreditkan. Tapi bahan-bahan bangunan itu ketika digunakan untuk kegiatan membangun sendiri dan terutang PPN KMS 2,2%, PPN yang 2,2% itu dapat dikreditkan oleh PKP. Kira-kira seperti itu ya penjelasan pertama untuk besaran tertentu terkait PPN kegiatan membangun sendiri. Untuk chapter berikutnya kita akan membahas tema lain masih terkait dengan PPN besaran tertentu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini mungkin bisa kita akhiri. Sampai jumpa lagi di chapter berikutnya ya. Sampai jumpa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.